Nah, kalau ini yang menurut Depkes, tapi ini udah versi lama, jadi silahkan dibaca saja. Nah, di bukunya Pak Satrio malah sudah lebih bagus ya, ada compare-nya antara SDKI dengan Depkes gitu ya untuk tanda gejalanya. Nah, apa nih yang menyebabkan terjadinya defisit perawatan diri? Nah, kalau pada pasien tertentu itu bisa terjadi karena kelelahan fisik atau penurunan kesadaran. Dan ini terutama pada pasien dengan gangguan fisik ya. Nah, kalau secara gangguan jiwa ini banyak juga yang menjadi penyebabnya. Nah, kita lihat yang poin 3, kemampuan realitas turun. Nah, klien dengan gangguan jiwa itu bisa terjadi penurunan realitas ya atau orientasi. Nah, sehingga dia menyebabkan tidak peduli dengan diri dia, bahkan tidak peduli dengan lingkungannya gitu. Jadi bodoh amat, tidak peduli dengan penampilan, mau acak-acakan nggak masalah karena dia merasa dia sendiri gitu ya, tidak ada yang memperhatikan dia. Itu adalah dunia dia, lingkungan dia, sehingga dia tidak peduli dengan keadaan sekitarnya. Oke, nah repot kalau kita ya. Nah, jangan sampai kalian juga seperti itu tuh, nggak peduli dengan keadaan lingkungan, pokoknya pakai baju sesukanya ya, baunya minta ampun, jarang mandi misal ya. Nah, itu juga, waduh, mulai tuh warning tuh ya, jangan-jangan mulai mengalami gangguan jiwa tuh ya. Nah, pasien dengan gangguan jiwa itu kadang kalau memakai baju sendiri atau pakaian sendiri, mereka nggak paham kalau celana harus dipakai di mana, baju di mana ya. Bahkan mengancingkan baju pun mereka tidak bisa. Jadi harus diarahkan seperti apa ya. Mungkin nanti kalau diajarkan awal dia bisa tuh bahwa harus cara memasang kancing seperti apa, tapi mungkin tidak sinkron ya antara kanan dengan kiri sehingga tidak rapi. Oke, nah nih ini presipitasinya ya. Ada penurunan motivasi, kemudian kerusakan kognitif ya, kemudian cemas ya, individu mengalami kelelahan, kelemahan gitu sehingga individu atau pasien mengalami defisit perawatan diri. Nah, ini secara diagnosa, penulisan diagnosis ya. Kalau di SDKI dia ditulisnya defisit perawatan diri titik 2 spesifikkan gitu ya. Kenapa dispesifikkan? Karena itu tadi ada 4 macam ya defisit perawatan diri. Misal mandi, kemudian berdandan, kemudian makan, kemudian BAK dan BAB atau eliminasi. Nah, sehingga harus dispesifikkan sebenarnya defisit perawatan diri pada pasien tersebut bagian mana yang dominan terjadi sehingga itulah yang ditulis. Misal nih, ternyata kebersihan dirinya yang kurang gitu ya atau personal hygiene-nya sehingga kita tulis defisit perawatan diri titik 2 mandi begitu. Nah, cuma kalau misal di pasien dengan gangguan jiwa itu jarang sekali kita tulis defisit perawatan diri kemudian titik 2 mandi atau defisit perawatan diri titik 2 berdandan, jarang sekali kita tulis begitu. Kenapa? Karena biasanya keempat hal tadi, mandi, berdandan, kemudian makan, kemudian toileting gitu ya, atau eliminasi itu semuanya terjadi pada pasien tersebut. Sehingga biasanya kalau di keperawatan jiwa menulis diagnosisnya untuk DPD ya tulis saja defisit perawatan diri. Nah, biasanya tanda gejalanya baik DS maupun DO-nya itu mencakup semuanya, baik dari mandi, berdandan, makan, dan toileting. Oke. Nah, terakhir nih bahasan yang terakhir ya, yaitu intervensi. Sama ya dengan kemarin yang Ibu jelaskan bahwa memang minimal SP itu ada 4. Ya, minimal SP ada 4, cuma setiap SP itu bisa lebih dari 1 pertemuan, tergantung bagaimana pencapaian pasien tersebut, butuhkah diulang atau tidak, sehingga membutuhkan berapa kali pertemuan dalam 1 SP. Oke, ini Ibu hanya tuliskan untuk SP pasien ya. Sebenarnya SP keluarga juga ada, isinya pun sama, cuma ditujukannya kepada keluarga. Nah, ditujukan kepada keluarga dengan harapan nanti keluarga bisa mengajari pasien ketika pasien nanti sudah diperbolehkan
pulang ya. Nah, SP1 untuk DPD ciri khasnya ya, ingat ya kemarin ya bahwa SP itu harus setiap SP itu ada komponen ya, mencakup aspek psikomotornya mutlak ya. Gak boleh kita komunikasi tanpa mengajarkan apapun atau tanpa melatihkan apapun atau tidak ada psikomotornya. Cuma di SP1 khas ya, yang seperti kemarin Ibu bilang bahwa di SP1 biasanya khas pasti selain ada psikomotornya itu pasti ada poin identifikasi ya. Nah, apa yang diidentifikasi itu pada SP1? Ya, identifikasi tentang mandinya gitu ya. Dia mandi misal berapa kali sehari, mandi dengan menggunakan apa, rambutnya apakah di keramas atau tidak ya, dengan menggunakan apa, seperti itu harus diidentifikasi. Kemudian apa keuntungan membersihkan diri dan apa kerugian membersihkan diri, seperti itu. Baru deh psikomotornya yaitu menjelaskan, kemudian nanti mempraktekkan cara mandi gitu. Dan itu ada SPO-nya ya, ada cara-caranya mulai dari mana, kemudian diakhiri dengan apa, itu ada SPO-nya atau standar prosedur operasionalnya. Itu SP1. Ya, jadi enak tuh urutannya. Pokoknya SP1 kebersihan diri, mandi pokoknya. Cuma jangan lupa bahwa SP1 mutlak ada identifikasi. Nah, SP2 lanjut berdandan nih, berdandan. Nah, ini sesuaikan dengan pasiennya, jenis kelaminnya, laki-laki atau perempuan ya. Jangan sampai tuh nanti kalau pasiennya laki-laki kalian ajarin pula pakai bedak gitu ya, atau pakai lipstick. Waduh, kacau itu ya. Nah, kalau pasien laki-laki apa nih? Mulai dari perpakaian ya, bagaimana yang rapi pakaiannya, jangan sampai kancingnya kebolak-balik ya, atau celana ternyata dipakai di sebagai kemeja, kemejanya dipakai di bawah atau sebagai celana, jangan sampai seperti itu. Kemudian terutama rambut ya, kalau ya pada pasien laki-laki ya, rambut tuh harus belajar dirapikan ya, kemudian dicukur, bagaimana cara mencukur rambut yang rapi, kemudian menyisir rambut ya. Kemudian kalau misalnya mau pakai minyak rambut ya, pomade kalian ya. Nah, itu silahkan juga diajarkan ya. Kemudian kumis, jenggot itu juga diajarkan cara merapikannya. Nah, kalau wanita lebih ribet nih kalau wanita. Tapi wanita suka banget loh diajarin berdandan loh. Nah, tapi kalau nanti yang perawatnya cewek nih ya, jangan sampai kalian lebih menor tuh saat mengajari ini. Nanti mereka ini HDR tuh. Ya suster cantik loh, kok bibirnya bagus, ya suster bedaknya mahalan ya, kok pipinya jadi glowing gitu ya. Mereka pinter loh ngomong itu ya. Jadi kalian harus hati-hati untuk itu. Nah, yang diajarkan di pasien yang perempuan ini pun ada SPO-nya, mulai dari apa-apa itu urutannya pun ada ya. Nah, jadi kalau di wanita yang diajarkan rata-rata misal bagaimana menyisir rambut ya, kemudian menyisir rambut, kemudian memakai bedak ya, kemudian memakai lipstick, kemudian tentu saja harus dibatasi ya, tidak boleh terlalu menor, jangan sampai lewat dari batas bibir ya. Bagi memakai bedak itu di mana gitu ya. Nah, itu kita ajarkan. Yang ketiga, makan ini. Menjelaskan cara makan yang baik ya. Bagaimana cara mempersiapkan makan, menjelaskan cara makan yang tertib gitu ya. Mulai dari cuci tangan, bagaimana cara makan ya, cara dengan tangan ataupun sendok, itu semuanya diajarkan. Yang terakhir yaitu mengajarkan bagaimana BAK dan BAB yang benar. Itu pun runtutannya harus dijelaskan. Ke kamar mandi, lepas dulu misal celananya, kemudian seperti apa cek air ya, dan seterusnya itu harus diajarkan secara runtutannya, dan itu pun ada SPO-nya. Oke, sampai di situ. Kalau ada yang ingin kita bahas, sok silahkan. Yuk, Ibu tunggu diskusinya ya. Kita bahas bersama-sama, kita diskusikan ya, gitu. Nah, ini pun kakaknya ada yang mengambil tentang DPD nih untuk KTI-nya ya. Seru tuh bagaimana melihat atau mengajarkan pada pasien dengan gangguan jiwa mulai dari nol, dia nggak bisa apa-apa untuk merawat dirinya, sampai akhirnya bisa berhasil pelan-pelan. Mereka bisa mandiri sedikit-sedikit untuk bisa melakukan
perawatan diri untuk dirinya sendiri. Itu keren banget lah ya. Jadi signifikan, nanti bisa terlihat biasanya DPD keberhasilannya ya. Tadinya harus disuruh jadi nggak disuruh gitu ya. Tadinya nggak rapi jadi rapi gitu. Tadinya nggak peduli dengan penampilan dirinya jadi peduli, seperti itu. Oke Bu Rasa, sampai di sini ya. Ibu tunggu diskusinya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi